Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Anggraini Widianingrum dengan NIM 632204868 dari kelas 634A25. Saya akan mempresentasikan hasil bedah kasus saya yang berjudul Fraud Audit di PT Waskita Karya Persero Tbk. Baiklah, selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas ada profil perusahaan, yang kedua ada kasus, yang ketiga ada pihak yang terlibat, yang keempat ada analisis perspektif hukum, yang kelima penyelesaian kasus, dan yang terakhir ada dampak dan kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa, konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Lanjut, yang kedua yang akan kita bahas ada kasus di PT Waskita Karya. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP, Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah satu atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Nilai 5 miliar rupiah tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar Rp33.998 dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar rupiah. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batang Hari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang beberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar rupiah atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar rupiah dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar
307,1 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lanjut, yang akan kita bahas yang ketiga ada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam kasus PT Waskita Karya yaitu yang pertama ada Umar TA, ada Bambang Marsono, dan Kiming Marsono. Dan kantor akuntan publiknya Kantor Akuntan Helianto merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kantor akuntan Ishak Saleh Soewondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Lanjut, ada analisis perusahaan. Di sini Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triyatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Yang kelima ada penyelesaian kasus dari PT Waskita Karya. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang telah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triyatman. Sementara itu, mantan direksi Waskita yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum. Menteri Negara BUMN Sofyan Djali juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang telah diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Dan di sini ada dampak dari fraud audit, yaitu yang pertama, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir ulang untuk mempertahankan saham yang ditanam dalam PT Waskita tersebut. Yang kedua, menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. Yang ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Yang terakhir ada pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Baiklah, di sini terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.